Bismillah, welcome to Nobo Media, tempat di mana gue ngomongin tentang video making, video editing, dan juga video gear review tentunya. Inti dari channel ini adalah gue pengen ngebantu lo buat yang pengen level up content creation lo dari sisi production value. Yuk, gabung di sini. Udah siap ngeluarin duit? Ayo, sini. Hari ini kita bakal ngomongin satu buah gear, unboxing aja sebenarnya. Satu buah kamera yang menurut gue bisa jadi ini adalah the best content creation tools buat lo yang mulai pengen level up sekaligus lo pengen future proving diri lo sendiri. Kita buka ya, bismillah. Kamera ini by the way gue dapetin dari satu buah toko, itu namanya adalah kamera Chengli nama tokonya. Jadi katanya harganya paling Chengli kalau di sana. Boleh lah ya. Penasaran kameranya apa? Nah, ini dia. Yang pertama, nih ya, gue dapat mount adapter EF to RF. Jadi ini udah jelas kameranya adalah Canon ya. Dan kameranya sendiri ini dia. Canon EOS R7. There you go. The most powerful camera coming from Canon untuk R system. Jatuhnya di APS-C. Lucu ya? By the way, kotaknya sendiri ternyata production apa yang resminya itu seperti ini. Data script, garansi 2 tahun. Terus bagian sampingnya ada gambar kameranya. Ada beberapa detail di sini. Details dan ya udahlah, kita langsung gali aja ya. Bismillah, kita buka. Out of the box, kita akan langsung ketemu sama baterainya. Ini adalah LPE6NH, LPE6NH. Jadi ini sebenarnya bentuknya adalah LPE6, tapi udah punya kapasitas baterai yang lebih tinggi lagi. Jadi watt hours lebih tinggi. Terus ada juga chargerannya. Chargeran LPE6E ini chargeran biasanya Canon. Lo beli R5C, R5, R6, R7 ya kameranya begini. R juga sama tapi beda baterai aja. Ada kartu garansi. Ada manual simple in bahasa. Ada buku manual yang lebih banyak. Ada strap EOS R7. Kayaknya udah nggak ada yang pakai strap lagi sekarang sebenarnya. Terus juga ada kabel power, good to know. Dan dalamnya, nah ini dia yang paling penting. Oh ternyata emang bagian sebelah sininya kosong ya. Sebelah sininya kosong. Ini buat lensa. Kalau beli lensa di situ, dan kameranya sendiri seperti ini. Nah ini dia Canon R7. Basically kamera ini sebenarnya udah pernah diobrolin ya di video gue yang enggak ada yang beda-beda channel. Tapi kamera ini bukan kamera yang paling baru, jadi mungkin lo udah pernah tahu lah bentukannya seperti apa dan segala macam. Begitu kita buka, sensornya kecil ya, APS-C gitu di sini, dan ketutup sama shutternya. Buat bentukan kameranya sendiri, kita bisa ngelihat di sini ada switch MF AF, ini yang gue mungkin perlu waktu untuk bisa terbiasa. Terus ada logo R7 di sini. Untuk switchnya dia menggunakan dial. Terus ada lock function, ada tombol on and off sama video, ada tombol buat ISO. Jadi di sini kontrolnya emang hanya bagian di sini aja nih. Buat dialnya di sini, ganti ISO klik ini dulu. Terus tombol record. Dan yang menarik mungkin emang ada di bagian bodi belakang sini dekat EVF. Ada joystick yang nyatu dengan joystick yang nyatu dengan dial juga. Di sininya ada D-pad akhirnya. Bisa diklik kiri kanan atas bawah. Ya, secara look emang ini bukan Canon yang paling seksi atau gimana gitu. It's small, sensor size-nya juga small. Smells nice, tapi satu hal yang memang membuat gue tertarik adalah kemampuan perekaman videonya. Nanti kita bakal bahas ya, cuman gue beresin dulu bagian ini. Oke, so here we go. Ini dia Canon EOS R7. Dan layaknya kamera Canon pada umumnya, baterainya itu belum di-charge. Untungnya adalah harusnya gue ada satu baterai di sini. There we go. Untungnya gue punya satu baterai Canon yang harusnya ini LPE6NH juga, yang harusnya ini masih ada dayanya. Kita coba ya. Bismillah. Mantap.
bisa nyala. Oke, kita akan coba sambil rekam proses settingannya. Yang pertama itu tentu area dulu ya, biar gampang. Oke, tanggalnya sekarang tanggal 5 bulan 9 2022, dan sekarang pas gue shoot video ini pukul 8.33. Kita akan coba masuknya langsung ke bagian video. Nah, jadi emang di video ini kita harus ngerti ya kalau si Canon EOS R7 ini dia pada dasarnya downsample juga. Dia downsample video itu dari 7K ke 4K. Jadi yang namanya overheat sangat mungkin terjadi. Oke, kita coba masuk ke bagian menu. Kalau gue biasanya karena banyak ngambil gambar handphone, jadi cukup sering nih untuk untuk settingan video sistemnya itu gue ganti ke NTSC. Lebih aman biasanya, setidaknya kalau itu yang gue rasain gitu ya. Berikutnya di bagian ini. Nah, perekaman video. Lo bisa ngeliat ya, ada beberapa mode nih, ada FHD, 4K crop, 4K dan juga 4K fine. Nah, 4K fine ini pada dasarnya dia merubah settingan dari yang tadinya 4K biasa menjadi 4K downsample. Jadi emang 4K-nya bisa dibilang lebih detail. Canon lock setting gue pakai Canon Lock 3 dengan view assist gue bikin on. Color space-nya gue terbiasa menggunakan Cinema Game Mode, cuman kita coba aja lah ya. Sebelumnya gue banyak main si Lock 3 dengan Cinema Game Mode, jadi kita coba taruh di sini. Kalau nggak oke nanti kita bisa rubah lagi manual. Dan practically kalau misalnya untuk settingan awal sih gue biasanya main di sini aja, nggak pengen terlalu ribet-ribet, and that was that. Dan ya, ini dia shot pertama gue pakai Canon EOS R7. Lensanya yang gue pakai 2470 2.8, bukaannya shutter speed 1/60 karena gue main di 30 fps. ISO-nya gue main di 1250. Jadi hitungannya cukup besar. Dia kalau nggak salah tadi si Lock 3 itu dia mainnya tadi di base-nya 800 deh kalau gue nggak salah, atau 640 gitu. Jadi ini emang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya, tapi seperti yang lo lihat jatuhnya masih lumayan clean aja ya dibandingkan dengan Canon APS-C pada umumnya. Jadi ya I'm quite happy sebenarnya dengan performanya dari si Canon EOS R7 ini. Tentu tujuan dari video ini bukan untuk meyakinkan lo beli atau apa semua segala macam. Ini hanya sekedar unboxing. Kenapa gue pakai earbuds ya? Jadi ini hanya unboxing biasa aja. Share maybe a bit of reason dan juga setup awal gitu ya. Kenapa sebenarnya si Canon EOS R7 ini menurut gue sebenarnya adalah satu buah device yang menarik buat lo yang pengen level up. Alasannya simple sebenarnya, karena kemampuan 4K-nya dia downsample dari 7K ke 4K, udah punya C-Lock 3, punya kemampuan atau punya opportunity untuk lo mengalami overheat, tapi yang lebih penting adalah recovery time-nya dia lebih cepat dibandingkan dengan R5 dan juga R6 di awal kemunculannya, karena konon kabarnya sekarang R5 itu sudah lebih aman untuk manajemen dari overheatnya. So there you go. Gimana? Apa yang pengen lo tahu lebih banyak dari kamera ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ngobrol lebih lanjut nanti, tapi yang pasti buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.